korban ya, yang anaknya dibunuh dengan keji ya, dieksekusi seperti itu. Kita tentunya nggak terima ya, main hakim sendiri dan sangat keji gitu. Tentu saja kita bersama dengan Ibu Yosua dan juga keluarganya, dan juga saat ini dengan adanya keterlibatan hampir 95 anggota Polri ya, yang terlibat obstruction of justice itu, tentunya ketika dipecat itu juga banyak perempuan-perempuan yang jadi korban, yang selama ini secara ekonomi juga bergantung dengan suami. Itu semua perempuan yang menjadi korban dari kasus ini, itu juga harus kita pertimbangkan, bukan hanya PC, dan PC itu juga banyak kejanggalan kan, sehingga kita nggak bisa serta-merta memposisikan dia sebagai korban. Saya tadi bilang, dia bukan mencerminkan kebanyakan mayoritas korban perempuan yang kita dampingi selama ini. Tidak mencerminkan? Tidak, banyak kejanggalan. Pertama, sebagai korban sebagai perkosaan loh. Ini bukan pelecehan seksual ringan, perkosaan. Dia mengatakan bahwa diperkosa. Diperkosa. Ada nggak korban perkosaan yang itu pastinya bahkan dibanting ya sampai 3 kali, yang mengalami tentu saja perkosaan itu kan pemaksaan gitu, penetrasi penis ke vagina yang tidak dikehendaki oleh korban, dan itu kan pasti secara fisik dan psikis ya, pasti itu juga menimbulkan depresi, trauma. Ada nggak yang meminta ketemu dengan pelakunya? Belum lama kejadian itu lalu minta saya akan ke sana, Mbak Ratna. Saya membaca tulisan Anda, Mbak Ratna, tentang delik perkosaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tapi saya mau mengambil bait yang ini saja. Pengalaman perempuan korban perkosaan tidak direkognize oleh aparat hukum. Sikap dan pandangan yang dibangun masih cenderung menoleransi pelaku ketimbang korban perkosaan. Bukankah dengan tidak berdiri bersama korban perkosaan seperti Putri ini, kita seperti mengulang perlakuan pada korban perkosaan? Mengapa berbeda perlakuannya pada seorang Putri? Putri itu dapat privilege kok. Dia tuh langsung diterima ya laporannya, keluar proses ya, sampai kemudian akhirnya di SP3 kan. Setelah terbukti bahwa itu hanya rekayasa tembak-menembak yang ada katanya pelecehan, tapi sebenarnya tidak gitu kan. Tapi apa? Artinya langsung dilayani. Dan pakai Undang-Undang TPKS, jangan salah ya, Undang TPKS. Sekarang ini Mbak, saya beberapa ke daerah-daerah ya, itu banyak sekali penyidik yang tidak mau menerima laporan korban, apalagi dengan Undang TPKS. Sebelum ada Undang TPKS, kita juga mendampingi korban di Kerawang. Sementara apa yang terjadi pada Putri? Langsung dapat privilege. Terus terang saya sakit hati ya. Sakit hati kenapa? Karena banyak sekali korban yang tidak bisa mendapatkan laporan polisi. Disangka kita tuh kalau korban ya ke polisi langsung diterima. Enggak Mbak. Itu banyak sekali seperti itu. Apalagi pada pakai Undang-Undang TPKS. Undang-Undang TPKS itu nggak ada yang ingin mengatakan berbeda sekali perlakuan. Perlakuan sepeda. Privilege yang diterima oleh Putri. Belum lagi pakai psikolog. Psikolog tuh hampir banyak nggak ada di daerah-daerah ya. Kabupaten belum punya psikolog. Psikolog biasa loh Mbak ya. Kemudian kita mau akses ya ke P2TP2A, UPTD PPA, psikolog klinis itu juga belum tentu menyediakan. P2 di Kerawang itu juga dia sambil sebagai dosen, poin itu nggak langsung memberikan layanan pemulihan pada korban. Gitu. Dan ini membuat Anda sangat... psikolog forensik. Psikolog forensik yang lebih tinggi lagi dari psikolog klinis langsung bisa didapatkan. Psikolog langsung bisa didapatkan, laporan polisi langsung didapatkan. Itu privilege gitu loh Mbak. Itu bukan mayoritas korban-korban yang selama ini kita dampingi yang susah sekali. Saya tuh 3 kali laporan. 2 dia nggak pakai pendamping, ditolak. Dapat pendamping juga, kita fighting supaya diterima. Jawaban dari penyidik, Bu ini kan sudah dewasa, suka sama suka. Jadi bagi mereka kalau anak itu baru delik biasa. Tapi kalau yang namanya dewasa itu delik aduan. Delik aduan pun juga ketika korbannya sudah mengadu, ya nggak langsung bisa diterima. Jadi kalau dengan kalimat yang singkat, Putri Chandrawati mengatakan saya diperkosa, aktivis perempuan bungkam. Kenapa? Ya karena itu tadi dia nggak mencerminkan pengalaman kita di lapangan. Dia bukan tipe korban-korban yang tidak berdaya, yang yang butuh didampingi karena akses informasinya juga kurang, tidak paham hukum. Si PC ini dia paham Undang TPKS, dia bahkan ikut mensosialisasikan Undang TPKS. Dia tahu betul bagaimana menggunakan Undang TPKS. Tapi bagi kami dengan kasusnya itu nggak relevan soal pembuktiannya ya. Baik. Ada kesaksian dari Ricky Rizal tentang Putri.